Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga malam hari ini dengan izin dan perkenannya kita kembali dapat hadir di dalam majelis yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita, Allah menurunkan sakinahnya, dan Allah mengampuni siapa saja yang duduk di dalamnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberi kenikmatan iman yang terus bertambah dan terus bertambah dengan tambahnya ketaatan, istiqomah hingga akhir hayat kita, ajal menjemput berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan semoga kita termasuk pengikut-pengikut beliau, umat beliau yang istiqomah mengikut sunnahnya, sehingga kita berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercantum di dalam Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Malam hari ini kita masuk pembahasan hadis yang ke-6 di dalam bab zuhdi wal wara', bab zuhud dan wara', atau hadis ini adalah hadis yang ke-36 di dalam Kitabul Jami', atau kalau dalam urutan dari hadis pertama di dalam kitab Bulughul Maram ini, hadis ini adalah hadis yang ke-1501 di dalam kitab Bulughul Maram ini. An Sahlin ibni Sa'din radhiyallahu anhu, dari Sa'ad bin Sahal, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak disebut namanya di dalam hadis ini. Faqala, kemudian laki-laki ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku suatu amal, idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbanin nas, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku mengerjakan amal itu, maka Allah dan juga manusia mencintaiku. Kalau aku mengerjakan amalan ini, Allah mencintaiku, manusia mencintaiku, kata si laki-laki ini. Pertanyaan ini tentu pertanyaan yang sederhana, akan tetapi jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang cukup cerdas dari seorang sahabat, karena ia menginginkan atau ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana caranya untuk meraih cinta. Dia paham betul apa yang disebut dengan sukses yang sebenarnya. Orang yang sukses itu adalah orang yang diliputi hidupnya dengan cinta. Dia tidak seperti anggapan banyak orang hari ini, kalau ditanya apa itu sukses, dia bilang kalau orang sukses itu kalau dia punya banyak harta, tahta, dan wanita, katanya begitu. Ya. Nah, kalau sekarang ada tambahannya, Pak, harta, tahta, wanita, dan kuota, katanya, Pak. Kalau ada kuota pusing dia. Ya, semua butuh kuota, belajar pun butuh kuota, katanya sekarang. Tapi sesungguhnya itu tidak ada gunanya kalau dia nggak punya cinta.
Sukses di dunia dia ketika dia dicintai oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Walaupun dia punya harta, walaupun dia punya tahta, dia punya jabatan, dia punya segalanya di dunia, tapi kalau dia tidak dicintai, apa gunanya dia punya harta? Mungkin orang datang kepadanya tapi nggak tulus. Orang datang hanya menginginkan hartanya. Dia punya jabatan tinggi, dia punya jabatan strategis, orang datang kepadanya mungkin setiap hari datang kepadanya, tapi semata-mata ingin menjilat kepadanya, ingin mendapatkan posisi, bukan tulus karena mencintainya. Bukan orang sukses. Dia punya harta, punya tahta. Mungkin wanita-wanita yang ada di sekelilingnya pun sebenarnya menginginkan hartanya, ya, sehingga walaupun dia tua, mungkin istrinya muda, tapi tiap hari istrinya berdoa, ya Allah, percepatlah, 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 gitu. Maksudnya cepat meninggal supaya dia cepat dapat warisan. Ya, karena apa? Wanita ini nggak cinta sama dia. Tapi sahabat ini, jamaah yang dirahmati Allah, dia paham betul cinta itulah sesungguhnya yang dia butuhkan. Dan dia tidak hanya menginginkan cinta di dunia, tapi juga cinta di akhirat. Sehingga dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang dengan amal itu aku bisa meraih cinta di dunia dan di akhirat. Cinta yang di bumi dan yang di langit, cinta makhluk Allah, cinta makhluk dan cinta pencipta, cintanya manusia dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia tidak banyak harta, tapi kalau banyak orang yang mencintainya, akan ada rasa bahagia di dalam hati. Ya. Walaupun bapak mungkin pekerjaan tidak terlalu mentereng, gajinya tidak terlalu besar, tapi istri tetap mencintai, anak-anak tetap mencintai dan menghormati, itu suatu nikmat yang besar. Ya. Tapi kalau tidak ada cinta, gajinya banyak, pas banyak gajinya dicintai, pas nggak ada gajinya, pas bangkrut dibuang begitu saja, habis manis sepah dibuang. Atau kalau pepatah kita, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang, katanya Mbak. Itu ngeri sekali, karena tidak ada cinta. Maka ini yang kemudian ditanyakan oleh sahabat, bagaimana caranya untuk mendapatkan cinta. Dan dia mendahulukan bagaimana satu amalan yang kalau aku mengamalkannya Allah mencintaiku, itu yang didahulukannya. Dia mendahulukan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau itu ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan nikmatnya, akan merasakan manisnya iman. Man kana Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. 2 diantaranya, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lainnya. Yang kedua, kalaupun dia mencintai seseorang, maka dia mencintai orang itu karena Allah. Dia mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana bencinya dia kalau dia masuk ke dalam neraka. Dia nggak suka masuk neraka, begitu juga dia tidak suka kembali kepada kekafiran. Jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita mendapatkan cintanya Allah itu pasti, ya. Cintanya Allah itu pasti. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyelisihi janji-janjinya. Tapi kalau manusia mengucapkan cinta kepada sesama manusia, kadang-kala banyak gombalnya. Allah itu nggak ada ceritanya Allah tuh gombal. Dalam Quran, nanti kalau kamu begini Allah mencintaimu, tidak gombal, nggak seperti manusia. Kalau manusia kan ungkapan-ungkapan cinta disampaikan tuh banyak gombalnya. Ya. Kamulah yang paling kucintai di dunia ini, lautan ku seberangi, gunung kan ku daki, itu gombal aja. Bahkan tidak sedikit manusia ini menggombal juga kepada Allah. Ya Allah, nanti kalau aku dapat banyak rezeki, ya Allah, saya akan berinfak 50%, ya Allah. Setengahnya kalau proyek saya ini gol. Ternyata begitu gol proyeknya, lupa dia. Setengahnya itu maksudnya setengah dari untungnya, ya Allah, bukan setengah dari omsetnya, gitu, diralatnya.
Ya, itu manusia gombal sama Allah aja, gombal kadang-kadang, berdusta. Makanya ada satu hal yang dibolehkan sesungguhnya, tapi sebenarnya nggak disukai, tidak diharamkan tapi nggak disukai. Apa itu? Nazar. Nazar itu ciri orang yang pelit, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang kikir. Kenapa? Orang nazar itu gombal, Pak. Orang nazar itu kan, kalau saya goal proyek ini, saya akan nyumbang masjid. Kalau saya dapat uang ini, saya akan infak sekian, saya akan bangun jalanan dan sebagainya. Atau beribadah, kalau saya berhasil mendapatkan ini, saya akan puasa sekian hari misalnya. Dia beribadah tapi ada syaratnya dulu. Ini kan minta upah dulu sebelum kerja. Nah ini, nah, kadangkala seseorang lalu kemudian sudah dapat, lupa dia. Ya alhamdulillah, tapi Allah tuh maha sayang. Kadangkala orang kalau nazar itu kan yang belum tentu dia tidak mengukur kemampuannya. Pokoknya kalau saya berhasil mendapatkan rumah ini, saya bisa membeli rumah yang besar ini, maka saya akan berpuasa selama setahun penuh. Wah gitu. Dia belum mengukur kemampuannya dia. Puasa 30 hari aja kadang-kadang dia ngeluh. 1 bulan Ramadan ini mau puasa setahun, tapi kemudian Allah Maha Sayang, ada syariatnya. Begitu sudah terjadi, waduh, saya kemarin sudah nazar setahun, aduh kayaknya nggak mampu nih, gimana? Ada syariatnya bagaimana untuk menghapuskan nazarnya itu. Dia boleh berpuasa 3 hari berturut-turut untuk menghapuskan nazarnya itu, yang sebenarnya dia tidak mampu. Ya, nah, oleh karenanya ya, manusia sama Allah aja gombal, apalagi kepada sesama manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan janjinya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cintanya kepada hambanya, maka manusia tidak akan kecewa kalau sudah mendapatkan cinta Allah. Maka kita mengejar cintanya Allah, kita tidak akan pernah kecewa. Tidak akan pernah kecewa. Tidak sebagaimana kalau kita mengejar cintanya manusia. Ya, kita akan sering berujung kecewa. Kita sudah bekerja keras, sudah mau mengungkapkan rasa cinta kita, membuktikan rasa cinta kita, ternyata cinta kita bertepuk sebelah tangan. Kita sudah berkorban untuk kawan kita, untuk sahabat kita, ternyata sahabat kita yang menikung di tikungan, ya, menusuk dari belakang, musuh dalam selimut. Kecewa kita. Kita membantu sahabat kita, membantu kawan kita, tetangga kita, ternyata dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak timbal balik, tidak ada kemudian dia berbuat baik kepada kita. Kita kecewa kalau kita mengharapkan timbal baliknya dari orang lain, itu dari cinta dari manusia itu. Tapi kalau kita dapat balasan, mengharap balasan dari Allah, tidak akan pernah kecewa. Tentu jemaah yang dirahmati Allah, cinta Allah yang kita harapkan, tapi selama kita hidup di dunia, kita juga ingin dicintai oleh manusia yang ada di sekeliling kita. Ya. Tidak boleh juga lalu kemudian kita terlampau egois. Yang penting saya cinta kepada Allah, ya, dengan cara kita, dengan cara menyakiti manusia. Misalnya karena cintanya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atas nama cinta kita kepada Allah, lalu kemudian kita memaki-maki orang yang berbuat maksiat, itu nggak boleh. Ya. Sehingga orang yang berbuat maksiat bukan kemudian dia akhirnya sadar meninggalkan maksiatnya, kita atas nama dakwah karena cinta kepada Allah kita maki-maki orang yang buat maksiat, dia bukannya kemudian akhirnya kembali ke jalan yang benar, dia makin jauh dari jalan yang benar. Kenapa? Karena lisan kita yang tidak terjaga, karena cara kita menyampaikan dengan alasan karena kita katanya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang ibadah rajin, ke masjid rajin, bahkan kemudian ahli nasihat, ahli memberi nasihat, tapi dibenci banyak orang karena lisannya tidak terjaga. Kata-katanya kasar, ya, kata-katanya kasar. Ya, sehingga ada kisah, ada seorang di masjid itu, ada rupanya masjid besar, kemudian ada majelis itu 2. Ya, satu majelis seorang ulama, satunya lagi di ujung sebelah sananya ada seorang ulama. Lalu kemudian ada seorang anak muda mau masuk ke majelis, dia bingung majelis yang sebelah mana yang saya akan ikuti. Maka ada seorang tua kemudian datang, apa kelihatannya Anda galau, kelihatannya Anda bingung. Ya, saya bingung mau majelis mana yang saya ikuti. Sekarang saya ajari cara memilih majelis, ayo ikut saya.
Datang dia ke majelis yang satu, dia berdiri, tidak mau duduk. Maka lalu kemudian si ulama ini atau si penceramahnya ini, si gurunya ini kemudian bertanya, kenapa anda tidak mau duduk? Duduklah di majelis dengan rapi dan sopan. Kata dia, saya tidak mau duduk karena saya melihat sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalam dirimu. Ya, dia marah si guru ini. Anda ini orang tidak tahu adab, tidak tahu sopan santun, dengan bahasa yang keras. Marah dia. Akhirnya dia kemudian pindah ke majelis yang satunya. Di majelis yang satu begitu juga dia lakukan. Dia berdiri, disuruh duduk nggak mau. Kemudian begitu disuruh duduk dia bilang, saya melihat ada sesuatu yang tersembunyi pada dirimu. Kata si ulama ini, justru dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Ya, mungkin memang ada kesalahanku yang aku harus beristighfar, yang orang lain tidak bisa melihatnya. Mohonkan ampun kepada Allah. Ya, berkata dengan lembut. Lalu kemudian orang itu mengatakan kepada anak muda, duduklah di majelis ini. Karena ilmu yang baik, ya, itu ditandai dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang lembut, katanya begitu. Nah, sehingga mungkin bisa jadi apa yang disampaikan oleh majelis guru yang tadi itu benar, tetapi karena lisannya tidak baik, lisannya tidak benar, ya, lisannya tidak lembut, tidak beradab, tidak sopan santun, membuat orang justru menjauh dari majelisnya. Bisa jadi seperti itu. Maka tentu kemudian yang kita inginkan cinta Allah Subhanahu wa taala, kita juga menginginkan cinta dari manusia. Walaupun yang paling pokok, yang paling utama adalah cinta kepada Allah, tidak boleh kita mengorbankan cinta Allah untuk meraih cinta manusia, untuk meraih cinta makhluk. Apa resep Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ditanya yang seperti itu, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Tunjukkan amal yang bisa membuat Allah dan manusia mencintaiku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa-apa yang ada pada tangan manusia, apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, maka niscaya manusia akan mencintaimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, resep utamanya siapa yang ingin meraih cintanya Allah dan cintanya manusia adalah zuhud. Zuhud ini di awal sudah kita sampaikan definisi daripada zuhud itu. Zuhud itu adalah mengambil dunia hanya untuk menopang ibadah, bukan meninggalkan dunia, ya. Dia mengambil dunia tapi bukan sebagai tujuan. Dunia itu hanya sebagai penopang ibadahnya, sebagai wasilah di dalam ibadahnya. Itulah orang yang zuhud, ya. Kenapa orang yang mukmin yang zuhud itu mengenal betul harga dunia, ya, yang amat kecil dan remeh dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa." Katakanlah bahwasannya perhiasan dunia itu sedikit dibandingkan akhirat, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin sehingga kemudian dia tumbuh sifat zuhudnya karena kemudian dia paham harga dunia itu. Bahwa dunia itu sangat-sangat murah, sangat-sangat remeh dibandingkan kenikmatan akhirat. Dunia itu sangat sebentar. Kan begitu ya rumus dunia itu, nikmat dunia itu hanya sedikit dan sebentar, itu baru nikmatnya dunia. Beda dengan nikmatnya akhirat. Tidak ada orang bosan menikmati kenikmatan akhirat, tidak ada. Walaupun kenikmatan itu terus berulang-ulang. Kalau kenikmatan dunia, orang bisa bosan, Pak. Walaupun itu nikmat yang paling nikmat. Orang punya mobil yang paling mewah sekalipun, nanti mobil keluaran baru keluar, dia bosan sama mobilnya. Ya, bisa bosan, tapi kalau di akhirat nggak ada bosannya. Bahkan kita mungkin sering dengar ada artis cerai sama istrinya. Wah, kok bisa cerai sama istrinya? Baru 3 bulan padahal istrinya cantik, misalnya begitu. Ya karena dunia, nikmat dunia itu sedikit dan sebentar. Dia mengharap kenikmatan dari dunia, maka tidak akan lama, baru 3 bulan sudah nggak enak dia pandang. Tapi kalau kenikmatan akhirat, kalau Allah tujuannya, maka dia tidak akan bosan, ya. Dan dia tahu harga dunia itu dibandingkan akhirat, sehingga kemudian muncul sikap zuhud itu. Coba jemaah yang dirahmati Allah,
kita kemudian lihat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harga terhadap dunia itu dibandingkan dengan akhirat. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kata Nabi SAW, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat fajar 2 rakaat, salat sunnah fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekali salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya balasan nanti untuk orang yang sholat 2 rakaat fajar itu di akhirat, di surga nanti jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga saya udah nggak butuh lagi sama dunia kalau saya sudah melaksanakan ketaatan kepada Allah ini. Kenapa? Saya udah, Allah janjikan untuk mendapatkan yang lebih baik daripada ini. Ya. Sehingga kemudian bagi dia tidak ada yang istimewa, dunia itu nggak istimewa. Dia udah tahu, dia udah terbayangkan nanti di akhirat dia kemudian akan mendapatkan yang lebih baik daripada itu. Sama yang dirahmati Allah, mungkin di antara kita ya yang masih berlatih untuk menjadi orang zuhud ini, kalau mandang dunia, mandang sesuatu yang nikmat di dunia, yang indah di dunia, selalu muncul rasa keinginan. Lihat orang rumahnya bagus, pengen rumah kita tiba-tiba jadi jelek aja, uring-uringan kita, rumah apa ini, karena kita barusan lihat rumah yang bagus. Motor kita, ya Allah, miskin amat kita, habis gara-gara lihat motor orang yang lebih bagus. Mobil kita jadi jelek gara-gara lihat mobil orang yang lebih bagus. Harusnya ketika dia melihat dunia itu, caranya, latihannya bagaimana agar kemudian kita memandang remeh dunia itu. Ketika kita melihat sesuatu yang kita anggap bagus, nikmat, kita suka, dalam hati kita muncul kesukaan tiba-tiba, maka ucapkan apa yang di sisi Allah lebih baik. Kita langsung pikirkan bahwa apa yang di sisi Allah lebih baik. Wa ma 'indallahi khair. Nanti yang di sisi Allah itu lebih baik. Nanti yang di sisi Allah lebih mewah. Sehingga hilang rasa kepengen kita kepada dunia itu. Karena kita langsung insyaf bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Sehingga tidak ada rasa ingin lagi kalau itu perkara duniawi. Nabi SAW bersabda, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbatan ma." Kata Nabi SAW, seandainya dunia itu nilainya setara dengan seekor sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minuman kepada seorang kafir. Maksudnya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia itu tidak lebih berharga, kenikmatan duniawi yang dipandang oleh manusia ini, nikmat, kemewahan, tidak lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk. Sebelahnya kan murah sekali. Ada orang yang beli, jangan sayapnya, beli nyamuknya aja nggak ada, Pak, orang beli, Pak. Ada orang kumpulkan sayap nyamuk, nggak ada, apalagi sebelahnya aja. Sehingga itu menunjukkan itu sangat-sangat murah, dan dunia ini dipandang lebih murah daripada seekor sayap nyamuk. Sehingga kata Nabi SAW, maka tidak akan diberikan kepada orang kafir kalau seandainya harta dunia ini, kenikmatan dunia ini dianggap bernilai di sisi Allah. Ya, karena dunia ini tidak bernilai, oleh karenanya Allah pun berikan kepada orang kafir. Kalau dunia ini, harta dunia ini nilainya tinggi, berharga, maka Allah hanya akan memberikan kepada orang mukmin, karena cintanya Allah kan kepada orang mukmin saja. Ya, kepada orang mukmin tentu yang lebih berharga daripada itu, yakni kenikmatan akhirat. Kenikmatan di akhirat, bukan kenikmatan di dunia, karena kenikmatan di dunia ini sesuatu yang sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu bukan kemudian lalu kemudian kita pahami bahwa kita menjauhi dunia. Sekali lagi, sebagaimana di awal kita sampaikan, bahwa orang yang zuhud itu bukan orang yang meninggalkan dunia sama sekali. Orang yang zuhud itu lalu kemudian tinggal di dalam gua gitu ya, hidup seperti biksu misalnya ya, yang tidak mau menikah ya, menjauhi keramaian dunia, tidak mau
makan yang enak sama sekali misalnya begitu ya. Ya. Makannya singkong aja terus misalnya begitu ya. Bukan. Bukan seperti itu. Ya. Akan tetapi dia kemudian memandang dunia itu hanya sebagai wasilah. Karena sesungguhnya dunia itu tercelanya bukan karena zatnya, akan tetapi karena orang menganggapnya sebagai tujuan. Ketika orang menganggap dunia itu sebagai tujuan, maka dunia itu rendah. Orang tidak tahu nilai sesungguhnya daripada dunia itu. Karena sesungguhnya dunia itu pada dasarnya adalah sesuatu yang sangat rendah dan hina. Ya. Maka Nabi SAW ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dipanjatkan oleh Nabi SAW, wala taj'alid dunya akbar hammina, kata Nabi SAW, ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai puncak dari keinginan kami. Ya. Maksudnya Nabi itu selalu berdoa agar keinginan terhadap dunia itu, cita-cita duniawi itu dijauhkan dari hatinya. Nah, ini kita mesti ini contoh doa Nabi SAW agar dicabut keinginan, kecintaan kita kepada duniawi ini dari hati kita. Ya. Kalaupun kita kemudian menggunakan dunia, mengambil dunia untuk meraih akhirat, bukan sebagai tujuan. Ketika itu sudah menjadi tujuan hidupnya, maka itu menjadi hina dan orangnya pun menjadi hina. Ya. Sebab orang yang kemudian mengejar dunia menjadi puncaknya, menjadi puncak cita-citanya, akan lelah dia selama di dunia, akan diliputi dengan kegelisahan justru. Semakin banyak bahkan hartanya, semakin gelisah. Ya. Semakin banyak, semakin tinggi jabatannya, semakin gelisah. Orang punya banyak harta, kalau itu tujuannya, dia akan lelah. Satu, lelah mencari, udah pasti. Nyarinya lelah siang malam. Kata orang tuh kaki jadi kepala, kepala jadi kaki katanya. Untuk mendapatkan dunia. Begitu dapat dunia, dia lelah lagi. Lelah ngapain? Lelah menjaganya. Dia pasang pagar, dia bikin kerangkeng, dia sewa satpam, dia pasang CCTV di setiap sudut rumahnya untuk menjaga hartanya. Lelah dia. Kenapa? Takut hilang, takut rusak. Takut lecet takut dia. Ya. Pada hartanya takut lecet, sampai akhirnya stres, takut rugi, ya. Sampai stres kemudian dia menjaga hartanya, menjaga harta dunia yang dia miliki itu. Kalau dia punya jabatan tinggi, lihat orang semakin tinggi jabatannya, semakin macam-macam triknya untuk mempertahankan jabatannya. Ya. Udah 1 periode, kerahkan lagi 2 periode, masih ingin lagi dia 2 periode, masih 3 periode, kalau bisa seumur hidup dia berkuasa. Ya, semakin gelisah dia kalau ada orang yang menginginkan jabatannya. Semakin gelisah dia kalau ada orang yang kelihatan, wah ini bahaya, orang ini mau merongrong jabatan saya, singkirkan dia. Gelisah dia. Kenapa? Karena itu jadi tujuannya, bukan sebagai wasilah. Ya. Kalau itu sebagai wasilah, maka dia tidak akan takut rugi, tidak akan takut hilang. Bahkan kalau orang yang zuhud itu hartanya habis sekalipun, dia tidak akan kecewa, dia malah bahagia kalau habis, karena dia tahu cara menghabiskan harta. Dia habiskan hartanya di jalan Allah, dia habiskan hartanya untuk infak fisabilillah, dia habiskan hartanya untuk bangun masjid, dia habiskan hartanya untuk bangun rumah ibadah, dia habiskan hartanya untuk membantu orang, untuk bersedekah, ya, untuk berbakti kepada orang tua. Dia habiskan hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia, meskipun dia kemudian memiliki banyak dunia, tidak masuk ke dalam hatinya, hanya cukup di tangannya saja. Ini orang yang zuhud. Ya. Nah, dan zuhud ini adalah amalan hati, jemaah. Zuhud ini bukan amalan zahir. Jadi kita tidak bisa memvonis orang zuhud itu dari pakaiannya atau dari zahirnya. Ya. Ada orang yang mungkin dia pakai mobil, kelihatan mobil mahal nih. Mobilnya mahal, tapi memang karena kebutuhan, dan dalam hatinya nggak butuh dia, nggak cinta dia sama mobilnya itu. Dia butuh karena memang kebutuhan, mungkin karena pekerjaan atau karena memang kebutuhannya membutuhkan mobil yang spek seperti itu, bagus, mahal. Orang itu zuhud berarti, ya. Tapi ada orang yang, mohon maaf, naik sepeda ontel, pakaiannya lusuh, tapi setiap dia lihat harta orang lain, dalam hatinya ada keinginan, seandainya aku punya itu. Ya, dia iri, kenapa dia yang dapat aku enggak? Itu enggak zuhud berarti.
walaupun pakaian yang compang-camping, walaupun pakaiannya mungkin bertambal-tambal, tapi dalam hatinya ada keinginan terhadap dunia. Nah, itu tidak zuhud. Ada orang kaya naik mobil mengkilat, begitu ditabrak lecet brak gitu ya, dia tengok aja, oh biar aja dunia gitu ya. Ya, tapi kadang ada orang naik mobil, dia yang trempet, dia yang marah-marah gitu ya. Kenapa? Dia cinta kepada mobilnya, mobilnya masuk dalam hati, sehingga mobilnya lecet, hatinya juga ikut lecet, hatinya ikut sakit hati. Ya. Nah, jadi zuhud ini adalah amal hati, bukan amal zahir. Sehingga bisa jadi zahirnya kelihatannya, ini orang kok pakai sesuatu yang mahal, kelihatannya mobilnya mahal, kendaraannya mahal, pakaiannya mahal, rumahnya mahal, tapi sesungguhnya dia tidak mencintai itu. Dia memakai itu karena memang ada kebutuhan. Nah, tentu panjang kalau kita uraikan alasan-alasan. Ya. Misalnya kebutuhan, dia rupanya dakwah ke tempat yang sulit dijangkau kecuali oleh mobil-mobil yang mahal misalnya. Nah, sekarang dakwah ke pesisir aja Pak, nggak bisa pakai getek Pak. Ya, pakai kapal yang harganya tidak murah kan begitu. Wah, ini pakai kapal, bukan berarti tidak zuhud kan gitu. Harusnya kalau zuhud, ustadz tuh dakwah ke pesisir naik getek Pak gitu ya, naik rakit gitu. Atau larut ikut pohon pisang gitu. Supaya kelihatan zuhud. Tidak. Kenapa harus beli perahu sendiri? Harusnya numpang aja terus sama orang gitu. Oh ternyata kalau kita punya perahu sendiri lebih banyak yang dijangkau. Nah, zuhud juga namanya itu kan begitu. Nah, tapi tidak disampaikan di dalam hati. Wazhad fi ma 'indan nasi yuhibbukan nas. Zuhud terhadap apa yang ada pada manusia, pada orang lain, maka orang akan mencintainya. Karena dia tahu dia tidak mencintai dunia, maka kalau lihat harta orang lain, dia tidak pernah ada muncul iri hati dan dengki di dalam hatinya. Ya. Dia tidak ingin pernah berusaha untuk mengambil apa yang ada di tangan orang lain. Kalau orang lain dapat nikmat, dia ikut bersyukur, ikut mendoakannya, siapapun orang yang mendapatkan kenikmatan itu. Ya. Bahkan kalau ada orang yang kemudian mampu menggunakan harta untuk jalan kebaikan, dia berusaha untuk memberinya, berusaha untuk membantunya, bukan justru berusaha untuk mengambil harta orang itu. Sehingga orang itu merasa aman bersama dia. Saya kalau berkawan sama dia, nggak akan ada ceritanya dia memanfaatkan saya gitu. Nah, kalau orang yang tidak zuhud, dalam hatinya ada keinginan duniawi, dia senang bergaul dengan orang kaya, supaya apa? Supaya bisa memanfaatkan orang kaya kan gitu. Nah, kalau orang yang ada zuhud dalam hatinya, orang tidak takut berkawan dengan dia. Saya nggak khawatir berkawan dengan dia. Dia tidak pernah merongrong, dia tidak pernah minta, apalagi menipu, apalagi menelikung untuk mendapatkan harta dunia yang ada pada orang lain. Ini jamaah yang dirahmati Allah, resep agar kemudian Allah dan manusia juga mencintainya. Dia zuhud terhadap harta, dia hanya menggunakan harta untuk mendapatkan ridha Allah. Zuhud kepada apa yang ada di tangan manusia, dia tidak menginginkan apa yang dimiliki orang lain, tidak meminta, apalagi sampai kemudian berbuat curang, menelikung, berbuat zalim kepada orang lain untuk mendapatkan hartanya. Maka Allah dan manusia, pencipta dan ciptaan Allah, semua makhluknya akan mencintainya. Ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu zuhud ini butuh latihan, ya. Terus-menerus kita berupaya berlatih untuk menjadi orang yang zuhud. Salah satu resepnya tadi yang ringkas, kalau kita melihat sesuatu yang menurut kita menarik hati, ucapkan wa ma 'indallahi khair. Apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Hilang rasa pengen dari dalam hati kita. Ini jemaah yang dirahmati Allah, kiranya yang ringkas dapat saya sampaikan. Tentu ini panjang uraiannya lagi, banyak hikmahnya, tapi waktu yang membatasi. Masih ada waktu sedikit, jika ada pertanyaan saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang telah menjadikan kehidupan dan kematian, karena itu semua ini menuju dari agama. Siapa-siapa yang punya amal yang baik,
dan segala macam dan lainnya. Bila mana itu sudah timbul, apakah ada efeknya ya kalau amal yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya hakikat amal yang baik bagaimana? Jadi saya kira itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang dimaksud dengan ahsanu amala, makanya di dalam Al-Quran tidak disebut aktsaru amala, yang paling banyak amalnya, bukan, tapi yang paling baik amalnya. Yang diminta oleh Allah bukan kuantitas amal kita, bukan jumlah banyaknya amal kita, tapi kualitas amal kita. Bagaimana yang dimaksud dengan ahsanu amal? Amal yang paling baik, amal yang paling berkualitas adalah amal satu yang semata-mata ikhlas karena Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian mengikut sunnah, mengikut tuntunan Allah dan Rasulnya. Artinya tetap kembali kepada Allah, mengikut tuntunan Allah dan Rasulnya itu kan bukti ketaatan. Ya, tidak ada keinginan kita untuk menyimpang ke kanan dan ke kiri, pokoknya lempeng ngikut apa yang dimau Allah. Karena tujuannya untuk Allah, caranya pun ngikut caranya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang dimaksud dengan ahsanu amalah. Bagaimana kalau kemudian di dalam hati kita muncul kotoran-kotoran hati, ya? Yang pertama, kalau kotoran hati itu, entah itu riya, sum'ah, ujub misalnya dan semacamnya di dalam hati kita, pada saat kita melakukan amal-amal itu, maka itu merusak amal itu. Rusaknya tentu berbanding lurus dengan besarnya penyakit hati itu, ya. Atau misalnya kita berinfak 1 juta, ya. Dari awal kita udah niat, pokoknya saya ingin orang semua tahu. Memang tujuan saya infak ini supaya orang tahu bahwa saya ini orang dermawan, supaya saya nanti dikenang, diingat bahwa saya orang pernah nyumbang ke sini, supaya saya dikenang nanti, kalau perlu nanti ada nama gang, namanya nama saya, kenapa saya nyumbang itu jalan, misalnya begitu. Tujuannya memang itu, maka hapus amal itu dari awal, ya. Amal itu kemudian tidak diterima, dibawa naik ke langit, disuruh kembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi kalau kadangkala ketika kita beramal itu ada saja di tengah jalan biasanya, ya. Amal itu di tengah jalan, kita berinfak, ya, ikhlas karena Allah, bismillah, ya. Begitu dimasukkan infak, disampaikan kepada pengurus masjid misalnya, ya. Begitu disampaikan, diumumkan, nggak disebut namanya Pak, bahkan, ya, kepada infak hari ini 1 juta rupiah dari Abdullah bin Abdullah, dari hamba Allah misalnya. Dalam hati kita, Masya Allah, saya memang tidak mau disebut nama saya karena saya ikhlas, gitu. Nanti kalau disebut nama saya, ujub nanti saya. Nah itu padahal lagi merasa dirinya ikhlas, gitu ya. Tanda orang nggak ikhlas tuh merasa dirinya ikhlas, Pak, ya. Merasa diri saya, saya inilah ikhlas betul ini saya, ya. Nah itu, kalau itu munculnya di tengah jalan, kita istighfar, astagfirullahaladzim, apa tadi itu lintasan yang lewat. Nah itu tidak sampai membatalkan amal. Nah, muncul seperti itu tidak sampai membatalkan amal. Sering kita lagi ibadah, sholat misalnya, ya, tiba-tiba muncul, tiba-tiba setan itu juga mengingatkan, baguslah kau ini sholat di masjid berjamaah, daripada tetanggamu nggak pernah ke masjid jamaah, tetangga sebelah kiri malah nggak pernah sholat, misalnya begitu, ya. Itu neraka semua, kamu aja yang di surga. Muncul misalnya di dalam hati ini, istighfar langsung, astagfirullahaladzim, di dalam hati. Itu tidak sampai membatalkan amal. Tapi kalau itu kita pelihara, merusak, bahkan bisa membatalkan amal. Ya tentu kalau itu datang, beristighfar kepada Allah, maka sebelum kita beramal, berdoalah kepada Allah, berlindung dari syaitan agar kemudian tidak merusak amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kiranya dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gerakan infak peduli dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIP dakwah, kirim ke 0811 586 1331.